Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Suci Andini. Saya mahasiswa semester 5 jurusan Sosiologi dengan nomor induk mahasiswa 11980302556. Dengan adanya video ini, saya bermaksud untuk mengikuti ujian akhir semester dari mata kuliah Sosiologi Industri. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan membahas soal yang pertama, yaitu membahas mengenai materi kelompok yang sebelumnya sudah dibahas dan dipresentasikan mulai dari judul sampai isi dengan singkat dan padat. Untuk itu, saya akan membahas materi mengenai Corporate Social Responsibility atau yang sering dikenal dengan kata CSR yang telah dibahas oleh kelompok 2. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu CSR. Jadi, CSR ini berasal dari 3 kata, yaitu corporate yang artinya perusahaan, kemudian social yang berarti sosial, dan terakhir responsibility yang memiliki arti tanggung jawab. Jadi, secara tidak langsung dapat kita simpulkan bahwa CSR ini selain perusahaan harus memperoleh laba, taat hukum, dan berperilaku etis, perusahaan juga dituntut agar dapat memberikan kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, yang tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan sekitarnya. Kemudian Elkington mengemukakan pendapat bahwa ada 3 prinsip dasar dari CSR ini, yaitu meliputi yang pertama ada profit, di mana perusahaan ini tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan agar terus beroperasi dan berkembang. Kemudian yang kedua yaitu people, di mana perusahaan ini harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Nah, dalam hal ini beberapa perusahaan telah mengembangkan program CSR-nya seperti pemberian beasiswa bagi pelajar, pemberian pendirian sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan, serta penguatan kapasitas ekonomi lokal. Bahkan ada beberapa perusahaan yang telah merancang berbagai skema untuk perlindungan sosial bagi warga setempatnya. Kemudian yang ketiga ada planet, dan ini merupakan bagian yang terakhir, yaitu di mana perusahaan harus peduli terhadap lingkungan hidup dan kelangsungan keberagaman hayati. Nah, keputusan mengenai kebijakan CSR ini telah pemerintah tetapkan dalam UU nomor 40 tahun 2007 tentang kewajiban CSR bagi PT. Kemudian dalam UU nomor 25 tahun 2007 pasal 15 yang menegaskan tentang penanaman modal. Kemudian di Indonesia sendiri pelaksanaan CSR ini telah masuk dalam tahap pertumbuhan, yaitu di mana pengimplementasiannya ini cenderung pada bentuk tanggung jawab dengan basis kebutuhan yang real untuk masyarakat. Nah, menurut Nunung Prazarto dan Radityo M, mereka mengemukakan pendapat bahwa pemetaan wujud dari CSR yang sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia ini meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu pengembangan SDM atau sumber daya manusia yang biasanya dilakukan dengan upaya pemberian beasiswa, perbaikan fasilitas, dan hal lainnya yang memang berhubungan dengan peningkatan kualitas dari manusia. Kemudian yang kedua ada pemberdayaan masyarakat. Nah, di bidang ini di bidang ekonominya tentunya sudah dilakukan banyak hal seperti pemberian bantuan modal awal, maksudnya pemberian bantuan modal awal, pemberian pelatihan agar bisa menambah soft skill untuk generasi bangsa. Kemudian yang ketiga meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti peningkatan sarana prasarana air bersih yang memang cukup sulit didapatkan di beberapa daerah, serta pemberian pengobatan dan hal lainnya. Dan yang keempat ini berhubungan dengan planet tadi, yaitu pelestarian lingkungan dengan dilakukannya
reboisasi atau kegiatan penanaman pohon kembali. Dan yang terakhir, yang kelima, pemberian bantuan cepat kepada masyarakat yang menjadi korban dari bencana alam. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai materi yang telah dibahas di kelompok 2, yaitu mengenai materi tentang corporate social responsibility. Kemudian selanjutnya pembahasan nomor 2, yaitu dengan melakukan wawancara pada masyarakat sekitar yang terdapat langsung dari industri gitu ya. Nah, dalam wawancara ini saya mengambil 3 responden dengan hasil wawancara yang cukup berbeda, namun masih memiliki persamaan. Nah, pada responden pertama yang berinisial DRR, ia merupakan pemuda yang berusia 21 tahun yang bertempat tinggal di daerah Ibun. Dia merasa dengan adanya pabrik ini bisa membuka peluang kerja lebih besar bagi masyarakat. Selain itu, pabrik juga membawa manfaat untuk masyarakat setempat karena membuka peluang usaha dengan berjualan di sekitar pabrik. Namun ketika saya bertanya mengenai CSR, dia tidak mengetahuinya. Setelah saya memberikan sedikit penjelasan, baru ia mengetahui dan menjawab bahwa ia pernah merasakan kompensasi dari CSR ini, yaitu di bidang kesehatan. Kemudian di responden kedua yang berinisial AFL, ia merupakan pekerja di salah satu CV, berusia 21 tahun. Ia menjawab bahwa dengan adanya CV ini, selain ia memiliki pekerjaan, ia juga memiliki pengetahuan baru yang sebelumnya belum ia ketahui, yaitu mengenai bagaimana cara pembuatan zipper, puller, dan kepala setting, dan hal lainnya. Nah, ia juga menjawab tidak mengetahui apa itu CSR, dan ia tidak pernah merasakan kompensasi dari CSR ini. Dan terakhir, responden yang ketiga yang berinisial NNF, ia merupakan pemuda berusia 21 tahun, merupakan seorang mahasiswa yang bertempat tinggal di sekitar kawasan industri, yaitu di daerah Ibun. Ia mengetahui apa itu CSR, namun ia mengaku belum pernah merasakan kompensasi dari CSR secara langsung. Akan tetapi jika dilihat dari lingkungan sekitar pabrik-pabrik ini, ia menjawab bahwa pabrik-pabrik ini telah bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan dengan tidak membuang limbah pabrik ke sembarang tempat. Kemudian dia merasakan dengan adanya pabrik ini bisa membuka peluang kerja untuk masyarakat setempat dan mempermudah masyarakat di sana untuk bekerja di pabrik-pabrik sekitar. Namun ketika ditanya mengenai manfaat lebih lanjut, pemuda ini menjawab bahwa dengan adanya pabrik ini sebenarnya membawa sisi negatif yang lebih banyak gitu dibandingkan sisi positifnya. Karena meskipun pabrik-pabrik ini telah berusaha untuk tidak mencemari lingkungan, namun pada kenyataannya tetap saja lingkungan sekitar ini tercemar dan lahan hijau yang terbuka pun semakin menyempit. Nah, mungkin itu adalah hasil dari wawancara yang telah saya lakukan dengan ketiga responden, sehingga kesimpulan yang dapat saya ambil dari hasil wawancara ini yaitu para responden menganggap bahwa dengan adanya pabrik ini bisa membuka peluang pekerjaan lebih besar untuk warga sekitar. Namun dari 3 responden ini hanya ada 1 responden yang memang mengetahui apa yang dimaksud dengan CSR, dan hanya 1 responden juga yang merasakan CSR secara langsung. Kemudian kompensasi CSR pun belum banyak dirasakan oleh masyarakat luas. Kemudian dalam lingkungan pun pabrik-pabrik ini memang masih disebut mencemari lingkungan, meskipun sudah ada beberapa pabrik yang berusaha untuk tidak mencemarinya dengan tidak membuang limbah pabrik secara sembarangan. Namun saya ingatkan kembali di sini bahwa ini hanya hasil wawancara saya dengan sebagian kecil responden yang terdampak langsung dari industri ini. Jika respondennya mungkin lebih banyak, hasilnya juga mungkin akan berbeda mungkin ya, mungkin seperti itu. Dan alhamdulillah kedua tugas yang menjadi ujian akhir semester sosiologi industri ini telah saya selesaikan. Selebihnya mohon maaf apabila dalam memberikan penjelasan atau
atau menjawab saya masih melakukan kesalahan, karena di sini pun saya masih dalam tahap pembelajaran gitu ya.